Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang adab. Di mana adab ini kalau kita perhatikan betul, maka ini akan menjadi poin plus untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai teman-teman yang hari ini kita pelajari itu hanya sebatas adat istiadat saja, hanya sebatas kebiasaan saja. Tapi kita jadikan, kita rasakan bahwa ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kita akan belajar apa-apa saja prakteknya sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan adab-adab yang akan kita pelajari ini. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Baik, sebelumnya mohon dibantu Ustazah Ummu Afgan untuk dibacakan hadisnya. Silahkan. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما صنع في شأنه كله في ظهوره وتوجه وتنعل رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dari yang kanan dalam semua urusan beliau, baik itu ketika bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal. Hadis riwayat Bukhari. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar sebuah hadis di mana hadis ini adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah yang afdal atau afdaliyah, ibadah yang utama. Ya. Dan kaidahnya kalau ada yang utama dalam masalah ibadah kita kejar, berfastabiqul khairat. Itu kaidah. Jadi kita ini hidup kan hanya sebentar. Ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah masih memberikan jatah kepada kita untuk beribadah. Maka dari itu kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu tentang afdaliyah, tentang keutamaan, jangan kita sepelekan. Bisa jadi kalau kita perhatikan ya apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita mengamalkannya, maka bisa jadi itulah amalan yang akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Jadi kadang banyak ya hamba-hamba Allah itu yang menyepelekan, itu kan hanya amalan afdaliyah, hanya amalan keutamaan, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Dan subhanallah teman-teman, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita mengikuti segala apa yang beliau perbuat, baik yang beliau perbuat maupun yang beliau ucapkan. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu adalah mengikuti setiap apa yang diucapkan oleh beliau dan setiap apa yang diperbuat oleh beliau. Ya, ini menjadi salah satu barometer umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang membuktikan dirinya kalau mencintai Rasulullah SAW adalah dengan
mengamalkan apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di dalam agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan teman-teman tentang mendahulukan yang baik-baik dengan sesuatu dari sebelah kanan. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijadikan satu bab sendiri. Ya, bab adab. Judulnya adalah Taqdimul Yamin fi kulli ma huwa. Taqdimul Yamin artinya adalah disunnahkan, istihbabi taqdimul yamin, disunnahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan fi kulli syai, dalam setiap perkara yang baik, min babit takrim, dalam rangka kita memuliakan perkara tersebut. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau teman-teman punya kitab Riyadhus Shalihin, ini ada di bab 99. Ya, saya bawa kitab Riyadhus Shalihinnya dan ini ada di bab 99. Di situ disebutkan oleh muallif Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bab istihbabu taqdimul yumna 'alal yusra, ya, fi amri kullihi min babit takrim. Ya, kenapa kita mendahulukan sesuatu yang baik-baik dari sebelah kanan? Karena dalam rangka memuliakan perkara-perkara tersebut. Ya, baik. Contohnya ada beberapa contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya teman-teman boleh melihat surah Al-Haqqah ayat 19. Silakan dibuka surah Al-Haqqah ayat 19. Sudah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab atau buku catatan dari sebelah kanan, maka mereka berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Berarti nanti orang-orang yang beruntung di akhirat nanti adalah orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di akhirat juga berlaku untuk yang baik-baik didahulukan dari sebelah kanan. Ya, dan beruntunglah bagi hamba-hamba Allah di mana nanti di akhirat nanti orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan segala apa yang diberikannya itu dari kanan. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, boleh dibuka Al-Waqi'ah ayat 8 sampai 9, tentang golongan ashabul yamin atau ashabul maimanah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Berarti orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang kanan, ashabul yamin atau ashabul maimanah. Dan disebutkan juga teman-teman dari Ibnu Sa'ib bahwa subhanallah beliau menukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah Ibnu Abbas. Beliau adalah sahabat junior, putranya Abbas, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah Ibnu Abbas ini terkenal dengan ahli tafsir. Ketika Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Haqqah, ya,
Kata Abdullah bin Abbas, golongan kanan itu adalah mereka yang berada di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena Nabi Adam alaihissalam, ya, kelak ketika berada di akhirat, maka Nabi Adam alaihissalam punya pengikut, ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Maka orang-orang yang berada di sebelah kanannya Nabi Adam itulah golongan orang-orang yang kanan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa golongan kanan itu adalah mereka yang berada di dalam kenikmatan. Subhanallah, semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Dan diberkahi jiwa-jiwa mereka. Subhanallah. Di mana golongan kanan ini, kata Hasan Al-Basri, adalah golongan orang-orang yang ketika di dunia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dari itu teman-teman, nikmat terbesar yang harus kita benar-benar syukuri adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan hidayah dari Allah, kalaulah bukan petunjuk dari Allah, kalaulah bukan pertolongan dari Allah, wallahi kita tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering-seringlah ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadani. Alhamdulillah, ya Allah, puji syukur hanya kepada Engkau yang telah memberikan aku hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu berdoa terus, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, ketika orang-orang ini di dunia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat keuntungannya dua. Di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat diselamatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai golongan orang-orang ashabul yamin. Ya, Masya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berada dalam posisi ashabul yamin. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian setelah kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa ashabul yamin, golongan kanan ini adalah orang-orang terbaik, ya. Kita akan belajar tentang beberapa hadis. Hadis yang pertama di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ibunda Aisyah itu yang membawakan. Coba deh kita lihat. Sebelumnya Abu Hurairah. Ya enggak? Tadi antum baca Ibunda Aisyah kan? Berarti di dalam hadis 100 ini ada yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah ummahatul mukminin, ibunda orang-orang beriman. Dan kalau kita baca kisahnya beliau, kisahnya Ibunda Aisyah, maka kita akan dapati bahwa beliau itu adalah seorang istri Rasulullah SAW yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu. Ya. Dan Ibunda Aisyah, hikmahnya belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hikmahnya adalah beliau bisa menyibukkan dirinya untuk belajar. Ya. Jadi semua takdir Allah itu baik. Kalau ada di antara teman-teman yang sampai hari ini belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkanlah diri teman-teman semuanya dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan mencari sesuatu yang belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pasutri yang sudah menikah belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersedih, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kenapa kok aku belum dikasih keturunan, teman-temanku sudah, ya Allah, kenapa begini. Wallahi itu adalah godaan syaitan. Ya, lihatlah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istrinya Rasulullah SAW. Doanya beliau mustajab. Ya, tinggal minta didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejarah mencatat bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak memiliki keturunan. Apakah kemudian Ibunda Aisyah tidak mulia? Tidak. Ibunda Aisyah tetap mulia. Beliau punya anak ataupun tidak punya anak, beliau mulia. Hikmahnya apa? Hikmahnya Ibunda Aisyah bisa menyibukkan diri beliau untuk mempelajari agama yang mulia dan mengajarkannya kembali. Masya Allah. Dan beliau menyebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat, Ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu at-tayammun. Yu'jibuhu artinya adalah al-hub, suka. Ya. Yu'jib atau ajaba itu yang diartikan di sini itu bukan aneh tapi menyukai.
Jadi nanti ada perbedaan antara ajab yang artinya aneh, takjub, dan ajab yang artinya adalah hub, ya, menyukai atau suka. Jadi Bunda Aisyah ini Masya Allah, ya, beliau itu adalah sosok yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai beliau tuh memperhatikan betul gerak-gerik Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau beliau tidak memperhatikan apa yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau tidak akan mengucapkan ini. Mungkin betul. Berarti ini menunjukkan teman-teman bahwa seorang istri hendaklah dia memberikan perhatian yang lebih kepada suaminya. Ya, apalagi suaminya adalah seorang nabi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang menjadi saksi hidupnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah SAW yu'ajibuhu, artinya adalah yuhibbuhu, sangat menyenangi at-tayammun. At-tayammun ini berasal dari kata al-yamin. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini sangat menyukai apa-apa yang baik itu dari sebelah kanan, dan beliau memulai sebuah permisalan. Apa kata beliau? Di antaranya, fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaih. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu sangat suka memulai dari sebelah kanan, terutama ketika beliau dalam kondisi bersuci. Berarti teman-teman, kalau kita wudu maka dahulukan sebelah kanan. Dan kita sudah belajar bahwa yang namanya wudu mencuci tangan itu tidak kanan kiri kanan, tapi kanan dulu 3 kali, baru kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri 3 kali. Ya, begitu pula ketika kita mencuci kaki, membasuh kaki, maka mulailah membasuh kaki dari kaki kanan 3 kali, baru kemudian berpindah ke kaki kiri 3 kali. Bukan kanan, kiri, kanan. Yang kita pelajari dulu apa, Bu? Kanan, kiri, kanan. Ya. Padahal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kanan dulu, selesaikan 3 kali, baru kiri. Selesaikan 3 kali. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau menyukai perbuatan-perbuatan yang didahului dengan sebelah kanan. Di antaranya adalah dari bersuci. Yang kedua adalah wa tarajjulihi. Apa itu tarajjulihi? Tarajjulihi adalah menyisir rambut beliau. Jadi Rasulullah SAW itu teman-teman adalah sosok yang disebutkan dalam kitab sirah tentang bagaimana sosok Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, itu disebutkan Rasulullah SAW itu Masya Allah orangnya bersih, Masya Allah, wangi, Masya Allah, rambutnya klimis, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW tuh pengen gak ketemu sama Rasulullah, ibu-ibu? Siapa yang pengen ketemu Rasulullah boleh angkat tangan. Wah, semuanya. Pengen ketemunya nanti di akhirat atau dalam mimpi dulu? Rasulullah bisa dilihat dalam mimpi, minta sama Allah. Dan syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Ya, memang ada Rasulullah hadir dalam mimpi, ada. Tapi kita tidak boleh, teman-teman, kita tidak boleh mengaku-ngaku saya pernah bermimpi dengan Rasulullah, padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Di akhirat nanti. Ketika kita dibangunkan dari alam kubur, Rasulullah SAW menunggu kita di telaga beliau. Nah, ini yang paling mengerikan, ini nanti ada umatnya Rasulullah SAW yang terusir dari telaganya beliau. Ya, maka dari itu kita harus berjuang bersama-sama. Kalau kita pengen ketemu Rasulullah SAW, kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka kita sebisa mungkin berjuang untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu watarajuli, menyisir rambut saja, merapikannya. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bukan hanya menyisir tapi merapikan, meminyakinya itu dimulai dari sebelah kanan. Kalau kita kan biasanya minyaki rambut apa dari depan ke belakang. Nggih mboten? Ya, ibu-ibu kalau minyakin rambut anak-anaknya gimana? Dari depan ke belakang. Mulai sekarang kanan dulu baru kiri. Masya Allah, ini ilmu baru.
Ya. Terutama yang punya anak laki-laki, ya, itu biasanya kan nyisir ya. Kecuali kalau anak-anaknya modenya mode nggak punya rambut itu. Ya. Itu gimana mau dikasih minyak? Ya nggak ada rambutnya. Ya, apalagi ibu-ibu punya suami sudah profesor. Ya. Profesor udah botak duluan. Ya Masya Allah. Itu nggak usah disisir ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Hemat apa? Hemat minyak. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, Rasulullah SAW itu buat tana'ulihi. Masya Allah. Ini kita bisa mendulang pahala banyak banget nih. Tana'ulihi itu mendahulukan kaki kanan ketika memakai alas kaki, baik itu sepatu maupun sandal dan yang sebagainya. Ya, yang penting itu alas kaki. Ya, alas kaki, kaos kaki bisa. Ya, dahulukan kaki kanan. Masya Allah, berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan amalan ini. Masya Allah, ibu-ibu sehari kita memakai kaos kaki, memakai alas kaki itu lebih dari 5 kali napa mboten? Enggak. Berarti kalau kita memakai kaos kaki, memakai sepatu, memakai sandal, ya dengan ada rasa di dalam diri kita, ya Allah saya pengen mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian kita pakai kanan dulu, maka kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi jangan sampai pahala ini akhirnya lewat begitu saja ya tanpa kita sadari, tapi kita berjuang. Kalau mau pakai sandal, pakailah kanan terlebih dahulu. Dan ini adalah kebiasaan teman-teman. Ya, ada juga Ustazah selama ini aku kalau pakai sandal nggak tahu kanan dulu atau kiri dulu. Berarti itu nggak perhatian. Coba deh biasakan diperhatikan. Melepas sandal kiri dulu. Ya, pakai sandal kanan dulu, pakai sepatu kanan dulu, melepas sepatu kiri dulu. Dan itu yang sudah kami biasakan pada anak-anak satu. Jadi kalau saya pas lagi jam kepulangan, ya itu pas anak-anak lagi pulang itu saya duduk di samping anak-anak, ya duduk sambil duduk. Ya, anak-anak kan biasanya pakai sepatu duduk. Terus kadang anak-anak pakainya kiri dulu. Saya ingatkan, ayo yang kanan mana? Iya Ustazah Aziza yang kanan ini. Ayo kanan dulu. Mereka senang, ya. Karena itu perlu pembiasaan, ya. Dan anak-anak itu hiburan teman-teman. Ya, ketika kita lagi capek lihat anak-anak ya ketawa-tawa menyambut kita, Masya Allah, itu senang sekali rasanya, Masya Allah. Dan ini kita biasakan dan akan menjadi jariyah bagi kita, Masya Allah. Jadi anak-anak itu gampang dibentuk gitu loh. Nah, makanya Masya Allah guru-guru TK itu luar biasa tuh pahalanya banyak ya. Karena mereka yang sudah membiasakan anak-anak muridnya, anak-anak didiknya untuk mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu ketika memakai sepatu atau memakai sandal dan mendahulukan kaki kiri. Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis lain disebutkan ya wa anha qalat, ya masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kanat yadu Rasulullah SAW al-yumna li tuhurihi. Kata Ibunda Aisyah, Masya Allah ini luar biasa ya. Ibunda Aisyah itu memperhatikan detail ya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, Rasulullah SAW itu beliau kalau makannya dengan tangan kanan. Wah, ini adab juga nih. Bagian dari adab kalau kita makan, kalau kita minum gunakan tangan kanan. Dan banyak zaman sekarang ya hamba-hamba Allah yang mereka mengaku dirinya sebagai seorang muslim, mengaku dirinya sebagai seorang muslimah, tapi minumnya nuwun sewu masih pakai ke tangan kiri. Ya. Dan wajib bagi kita yang melihat saudara-saudara kita minum pakai tangan kiri diingatkan. Ya, insya Allah kalau makan semuanya sudah kanan, tapi biasanya yang masih banyak menggunakan tangan kiri itu dari minum. Ya, diingatkan, nun sewu, ngapunten, minumnya pakai tangan kanan. Dan subhanallah ini juga kadang saya melihat para penuntut ilmu masih pakai tangan kiri. Ya, dan ini PR untuk kita semuanya. Ustazah, tapi gimana kalau dia sakit hati ditegur? Itu bukan tujuan kita. Kan kita sayang kepada dia. Ya. Ketahuilah bahwa setan itu bisa masuk untuk mengganggu manusia lewat makan dan minuman. Ketika makan dan minum seorang hamba menggunakan tangan kiri. Jadi hati-hati. Ya, ibu-ibu pernah mendengar sebuah kisah di mana ada salah satu penghafal Quran 30 juz, ya Masya Allah 30 juz, kesurupan. Kemudian ketika ditanya kamu masuknya lewat mana?
katanya lewat ketika penghafal Quran ini minum pakai tangan kiri. Ya. Itu ngeri sekali. Ya, makanya kalau kita lihat ada orang pakai tangan kiri, itu minum pakai tangan kiri itu segera diingatkan. Dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan punya teman mengingatkan kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Matur nuwun, terima kasih sudah mengingatkan saya yang awalnya minum dengan tangan kiri jadi tangan kanan. Ya, bahkan para ulama zaman dahulu kalau beliau-beliau itu dinasihati oleh seseorang, beliau ngasih uang. Ya, berterima kasih sampai ngasih uang. Zaman sekarang boro-boro ngasih uang. Ya, bilang terima kasih saja sudah alhamdulillah. Ya, asal lisannya nggak bilang apa? Ya hidup-hidupku ngapain ngurusin diri saya ya. Itu kadang begitulah ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Ibunda Aisyah juga mengatakan wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adza. Rasulullah SAW itu menggunakan tangan kiri beliau ketika beliau beristinja, membersihkan kotoran. Istinja itu adalah membersihkan kotoran atau bekas-bekas kotoran. Baik. Termasuk ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, ya, baik itu dengan air ataupun dengan batu, semuanya menggunakan tangan kiri. Ketika kita buang air besar, kemudian mensucikannya, membersihkannya, ya, baik itu dengan air, dengan tisu ataupun dengan batu, maka gunakan tangan kiri. Baik. Kemudian disebutkan dari Ummu Atiyah. Ya, dari Ummu Atiyah ini adalah salah satu sahabat atau salah satu sahabiah, ya, sahabat wanita Nabi kita Muhammad SAW. Beliau terkenal orang yang sat, ringan tangan, menolong siapa aja. Dan beliau, Masya Allah ya, Ummu Atiyah ini terkenal zaman dulu adalah seorang yang ahli untuk khitan wanita, Masya Allah. Beliau ini kapanpun dibutuhkan beliau siap. Kadang beliau memandikan jenazah, ya, jenazahnya putri Rasulullah SAW Zainab, ya, itu dimandikan oleh Ummu Atiyah. Kalau ada, ya, ummahat yang lahiran, beliau juga membantu. Kalau ada ummahat yang membutuhkan khitan untuk putrinya, beliau juga membantu. Kalau dalam peperangan, Ummu Atiyah ada di belakang. Beliau jadi P3K apa ya namanya. Jadi untuk beliau menyiapkan apa-apa yang memang dibutuhkan oleh pasukan kaum muslimin ketika berperang. Jadi Ummu Atiyah tuh Masya Allah orangnya tuh di mana-mana ada gitu. Dan saya yakin zaman sekarang ada tuh yang seperti Ummu Atiyah. Ya, lagi ada apa-apa beliau muncul gitu kan. Sat orangnya ada gitu, Masya Allah. Nah, ini Ummu Atiyah, Masya Allah. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghasli ibnati Zainab." Kata beliau, kata Ummu Atiyah, Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada beliau ketika beliau memandikan jenazah putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Yo, ibu-ibu, teman-teman, putrinya Rasulullah ada berapa? Yo, masa yo lupa? Yo, ada 4. Satu Zainab, 2 Ruqayyah, 3 Ummi Kulsum, 4 Fatimah. Masya Allah. Nih anak-anak di satu ini tiap hari tuh, ya. Putra putri Nabi ada 7, ya. 7 tuh termasuk Qasim, Ibrahim dan Abdullah, masuk semuanya, ya. Dan Zainab ini teman-teman adalah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau meninggal dunia dimandikan oleh Ummu Atiyah. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Ummu Atiyah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah? Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Atiyah, kalau kamu memandikan jenazah putriku Zainab, maka mulailah dari anggota wudhu sebelah kanan. Ya, maka dari itu teman-teman yang Masya Allah, Allahumma barik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurusi jenazah. Masya Allah. Saya itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya, Masya Allah, bagi teman-teman yang disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merawat jenazah, Masya Allah. Ya, itu keren pakai banget lah. Jadi kan senantiasa diingatkan Allah dengan kematian gitu ya, Masya Allah. Namanya apa? Rukti ya. Wah, itu keren banget tuh, Masya Allah. Ya.
Dari mulai memandikan, mengkafani gitu kan ya. Dan ibu-ibu tuh ada tuh, kalau di Jogja kan ya, ada kelompok-kelompok untuk mengurus jenazah. Nah, kalau teman-teman ada yang disibukkan oleh Allah, masuk ke dalam kelompok ini, bersyukurlah kepada Allah. Tidak semua hamba Allah itu disibukkan dengan itu. Jadi, kalau teman-teman disibukkan Allah untuk menjadi panitia kajian, ya, menjadi bagian dari apa yang menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersyukurlah. Artinya apa? Allah suka dengan kita. Allah pakai kita, ya. Orang-orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya baik untuk berjuang di jalan Allah, menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Ya, masya Allah. Baik, kemudian disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna. Kata Rasulullah SAW, kalau di antara kalian memakai sandal, maka dahulukan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau di antara kalian ada yang melepaskan sandal, melepaskan sepatu, maka lepaskanlah dari sebelah kiri. PR. Nanti ibu-ibu keluar dari masjid ini, coba langsung praktek. Cari alas kakinya, pakai dari sebelah kanan. Ya. Keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Kita dapat pahala lagi. Masya Allah. Keluar masjid, jangan lupa baca doa. Masuk masjid, jangan lupa baca doa. Dan itu adalah pahala juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian disebutkan ya di dalam hadis lain, ini banyak sekali hadis yang berkaitan dengan mendahulukan yang kanan. Wa an Hafsah. Nah, siapa yang tahu Hafsah? Siapa Hafsah? Kalau tadi Bunda Aisyah istrinya Rasulullah. Kalau Hafsah siapa? Istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah ada berapa teman-teman? Gimana kok bisa 9 atau berapa boy kok? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, ada yang mengatakan beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan budaknya. Ya berarti kita menyepakati nggak dihitung dulu. Berarti ada berapa boy kok? Cobi dihitung. Kalau 9, 1. Boyko 1. 2. Hafsah 3. Zainab 4 binti 3. Zainab binti Jahash. Yang keempat Zainab binti Huzaimah. Yang kelima Sauda. Yang keenam bantuin Boyko, bantuin. Oh iya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh Hafsah. Nah, yang ke-8. Sebentar, biar Bu Eko ingat dulu. Nah, ini latihan bagi para sesepuh ini untuk mengingat. Yang ke-8. Ayo bantuin Bu Eko. Juwairiyah, Masya Allah yang ke-9. Sofia yang ke-10. Masih ada kan yang belum disebut Bu Eko? Maimunah yang ke-11. Satu lagi. Ummu Salamah. Ummu Habibah udah belum ya? Harusnya udah 11 ini. Saya ulangi ya. Khadijah radhiyallahu anha, Sauda radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Yang ke-6, tadi yang ke-5 ya. Yang ke-6 siapa namanya? Juwairiyah. Yang ke-7 Hafsah. Yang ke-8 Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Yang ke-9 Ummu Salamah. Yang ke-10 Sofiyah. Yang ke-11 Maimunah. Sudah kesebut semua ya? 11 Boyko. Ya, bukan 9. Baru nanti Maria Al-Qibtiyah atau Ummu Ibrahim, ya beliau punya anak Ibrahim, itu di kalangan para ulama berbeda pendapat. Apakah beliau adalah seorang budak Nabi kita Muhammad SAW atau seorang istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dihitung Maria berarti ada 12. Kalau Maria tidak terhitung berarti 11. Ya bukan 9. Ya 9 itu berarti nggak disebut Zainabnya. Nah, begitu ya. Baik. Hafsah ini adalah salah satu istrinya Rasulullah SAW, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Hafsah beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Hafsah ini bestinya ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Makanya tadi katanya Bu Eko ini kongkolikong ya. Madu, sesama madu ya. Sesama madu kongkolikong. Ini isinya Rasulullah ya. Dan isinya Rasulullah SAW juga tidak terbebas dari kesalahan ya. Bahkan zaman dulu kala ada tuh ya kisah ya di mana isinya Rasulullah SAW ya waktu itu diprovokatori oleh Hafsah ya. Subhanallah, itu kita ketawa-tawa aja, para perempuan memang kayak gini fitrahnya ya. Ya meminta naik gaji gitu ya, meminta naik mukafaahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ya Rasulullah SAW menyendiri ya, mertuanya Rasulullah SAW yang heboh, Umar bin Khattab ini, yang menanyakan kepada putrinya, apakah benar kamu ditolak oleh Rasulullah SAW, apakah benar kamu dicerai oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, sampai heboh gitu ya. Dan Ibunda Hafsah, beliau mengatakan, kata beliau, kana yaj'alu Rasulullah SAW kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi. Rasulullah itu ketika beliau makan, beliau pakai tangan kanan. Ketika beliau minum, beliau menggunakan tangan kanan. Ketika beliau pakai baju, nah ini dia yang sering kita lupa. Ibu-ibu pakai baju, setelah memasukkan ya kepala kita ya, dan kemudian kita memasukkan tangan, maka dahulukan tangan kanan dulu. Nah ini yang kadang kita asal masuk aja gitu ya. Jangan sampai kita langsung masukkan baju kanan kiri semua masuk gitu ya. Nah ini kanan dulu ya. Atau mungkin kalau ada kancing ya, maka dahulukan yang kanan dulu. Dan ini adalah ibadah, masya Allah. Termasuk di dalamnya pakai sarung tangan ya, sarung tangan pakai kanan dulu, masya Allah. Ya, atau pakai manset, zaman sekarang kan ada ya manset gitu ya. Nah itu dahulukan yang tangan kanan dulu. Semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yaj'alu yasaruhu lima siwa dzalik. Kata Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu ketika yang baik-baik beliau dahulukan yang kanan, dan ya sebaliknya kalau yang tidak baik beliau dahulukan yang kiri. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayamikum. Ya kalau kalian wudu ya maka dahulukan yang bagian kanan. Ya masya Allah. Bahkan subhanallah ibu-ibu, masya Allah ya, disebutkan oleh Anas. Anas ini siapa? Siapa Anas? Anas itu asistennya Rasulullah SAW. Anas punya seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Dan pelajari kisahnya Ummu Sulaim. Kalau kita pengen jadi istri yang salihah, pelajari kisahnya Ummu Sulaim. Kalau kita pengen jadi ibu yang kuat, ibu yang tangguh, pelajari kisahnya Ummu Sulaim. Ada semuanya pada diri Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik. Jadi masya Allah ya, saya dan Ustadz Hanan itu ketika membaca biografi Ummu Sulaim ya, dan keluarganya Ummu Sulaim, kita tuh terkagum-kagum gitu loh. Masya Allah ya, kami terkagum-kagum. Masya Allah ya, keren banget Ummu Sulaim itu ya. Beliau itu mencarikan guru untuk ananda tercintanya, yaitu Anas bin Malik, adalah guru yang terbaik di zamannya. Ya langsung diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dari situ kami selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pendidikan anak-anak. Ya. Dan ini kita boleh teman-teman minta sama Allah. Ya Allah, mintanya gini, ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami guru-guru terbaik ya di sisi Engkau. Dan Allah pasti akan tunjukkan itu. Pasti. Kalau kita minta kepada Allah, Allah tunjukkan. Ya jangan sampai kita hanya mengatakan ya Allah, masukkanlah anakku di sekolah favorit A, favorit B. Belum tentu sekolah favorit A, favorit B gurunya terbaik. Ya, maka minta sama Allah. Ya. Bahkan kami ya ketika mendidik anak-anak itu tidak segan-segan ketika guru terbaik itu ada di sebuah tempat yang sangat jauh, 25 kilo dari kediaman kami datangi. Ya. Kenapa? Karena menurut kami guru anak-anak itu akan mempengaruhi kehidupan anak-anak setelah mereka mendapatkan pengaruh dari keluarganya. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Kalau kita pengen mencarikan guru, maka minta dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita mau mencarikan guru untuk diri kita, kita juga minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini Anas bin Malik mengatakan, anna Rasulullah SAW ata Mina. Rasulullah SAW mendatangi Mina. Berarti kalau mendatangi Mina ini untuk apa teman-teman? Untuk jamarat.
atau bahasa Jawane mbalang jumroh. Mbalang itu apa? Lempar jumroh. Ya Allah, saya berdoa di tempat yang mulia ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini baik di kajian online maupun offline untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya dalam rangka berhaji ke Baitullah. Ya amin. Allahumma amin, dalam keadaan yang terbaik. Ya bi ahsanil hal. Jadi kalau berdoa itu teman-teman berdoalah yang baik. Ya doanya begini, ya Allah, panggillah hamba menjadi tamumu untuk ya menunaikan ibadah haji dalam kondisi terbaik, ya bi ahsanil hal, atau pengen versi pendek bila afiyah, ya. Dan Allah itu zat yang maha baik, ya. Kalau Allah sudah memanggil ya hambanya untuk berhaji, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya banyak cara, ya minta kepada Allah. Baik, kemudian Rasulullah SAW fa'atal jamrah faramaha thumma ata manzilahu bimina wa nahar thumma qala lil hallaq khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Ya, Rasulullah SAW beliau ketika berada di Jamarat, ya, kemudian beliau melempar jumrah, setelah itu beliau nahar, beliau menyembelih hewan sembelihannya, baru kemudian beliau mendatangi halak. Apa itu halak? Halak itu tukang cukur. Ya, maka ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada tukang cukur, cukurlah rambutku dari sebelah kanan. Masya Allah. Untuk ibu-ibu tidak perlu dicukur. Tahallul bagi ibu-ibu itu cukup memendekkan saja, ya, memendekkan rambut saja. Ya, dan hati-hati. Saya banyak menemui jamaah kasusnya ketika memendekkan rambut itu kerudungnya dibuka. Padahal di situ banyak kaum laki-laki, ya, maka pastikan aman, ya. Kalau misalnya memendekkan rambut tahallul ketika umrah berarti kondisinya di Marwah, ya, atau sebagian ulama memperbolehkan dipotong rambutnya ketika sudah sampai hotel. Ya, Masya Allah. Pengen nggak Bu? Kangen kayaknya ya Bu ya. Semoga nanti kita bisa umrah bareng satu pesawat. Amin. Masya Allah. Nanti Bu Swatun yang nyarter. Amin. Kita nggak tahu ya bagaimana rombongan online offline. Wah, jamaah kajian hasanah. Masya Allah. Pengen umrohnya di musim dingin atau musim panas Bu? Kita ini pengennya musim dingin ya. Hari ini musim panas Ibu-ibu. Ya. Jadi kalau bikin jurnal syukur, yaitu kita alhamdulillah masih menemukan air segar. Nah, karena teman-teman kita yang berada di Madinah, ya itu kalau pengen mandi, ya itu didinginkan dulu. Ya dari kerannya itu panas gitu ya. Ya Masya Allah. Jadi Indonesia itu luar biasa. Masya Allah. Baik. Nah dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa Rasulullah SAW beliau senantiasa memperhatikan, mendahulukan bagian yang kanan dulu sebelum yang kiri dalam hal-hal yang baik. Termasuk melempar jumroh. Ya melempar jumroh beliau menggunakan tangan kanan beliau. Dan pastikan alhamdulillah teman-teman hari ini fasilitas untuk melempar jumroh itu luar biasa, ya Masya Allah sangat lengkap, ya tidak seperti zaman dahulu kala, ya. Dan Masya Allah Allahumma barik, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah zat yang maha baik, ya Masya Allah telah memudahkan segala keperluan jamaah haji, ya, untuk bisa melempar jumroh dalam keadaan aman. Ya kalau zaman dulu itu pernah lihat nggak? Kemarin saya baru lihat sama Hamzah, lihat haji tahun 60-an. Nah, itu lempar jumroh ada yang pakai sendal gitu ya. Dan itu hanya satu sumur aja. Sampai Hamzah ketawa-tawa, itu ada sendal nih gitu ya. Itu Masya Allah pakai kapal. Ya, itu perjuangannya luar biasa. Ya, zaman sekarang alhamdulillah sudah enak. Ya, bahkan Masya Allah teman-teman nanti akan ada musim dingin. Ya, hajian musim dingin. Nah, ini teman-teman mau gimana? Mau nunggu musim dingin dulu atau yang penting mangkat dulu, berangkat dulu? Yang penting berangkat dulu. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya kalau Allah berikan kemampuan kepada kita, maka mintalah tekad yang kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fa idza azama fatawakkal 'ala Allah. Baik. Kemudian yang akan kita pelajari juga teman-teman bahwa mendahulukan yang kanan ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu kaidah fikih. Nah, catat ini baik-baik. Jadi para ulama ketika membahas qaidatul fiqih, mereka membahas tentang bab mendahulukan yang kanan. Dan ini masuk dalam kaidah ke-46. Jadi para ulama membahas ya
dalam kaidah fikih itu bab ke-46 itu kaidahnya didahulukan bagian yang kanan dalam perkara-perkara yang mulia. Kemudian apalagi teman-teman, ya dalam kehidupan kita sehari-hari selain tadi yang saya sebutkan, di antaranya termasuk di dalamnya ketika bersiwak. Bersiwak, ya para ulama mengatakan bersiwak itu dahulukan bagian kanan. Sikat gigi sama aja, karena sikat gigi ini dikiaskan dengan bersiwak, maka dahulukan yang bagian kanan. Ya, tetapi kata Syekh Utsaimin menggunakannya dipegang siwaknya pakai tangan kiri. Ya, mungkin kita belum terbiasa, kita biasanya pakai tangan kanan. Ya. Kenapa? Karena siwak itu bagian ketika kita menggunakan siwak dengan tangan kiri, karena itu adalah bagian mengeluarkan kotoran. Ya. Dan beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin, bahwa siwak itu adalah bagian dari sesuatu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak di antara kita yang sudah meninggalkannya. Padahal itu sangat-sangat bagus ya. Sampai seorang profesor di Jawa Timur di UNER itu beliau banyak sekali menulis karya-karya tentang siwak itu sendiri. Ya, beliau adalah seorang guru besar kedokteran gigi di UNER. Dan beliau Masya Allah banyak menulis karya-karya yang sangat luar biasa berkaitan dengan siwak itu sendiri. Baik, kemudian termasuk di dalamnya teman-teman, ya ketika memakai perhiasan, ya kata para ulama perhiasan itu kalau dipakai karena itu adalah baik, maka pakailah dari yang kanan dulu. Ya. Kecuali jam ditanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah, wahai Syekh, kalau jam tangan itu tangan kanan atau tangan kiri? Maka Syekh bin Baz mengatakan, jikalau jam tangan itu kamu gunakan untuk melihat waktu, maka pakai di sebelah kiri. Ya, tapi kalau jam tangan ini digunakan hanya untuk perhiasan, maka pakailah di sebelah kanan. Masya Allah. Sampai itu tuh pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, ibu-ibu, zaman sekarang jam tangan tuh ada dua model. Yang pertama jam tangan mati bukan karena baterainya habis, tapi karena gimana? Kan kalau zaman dulu jam tangan tuh mati karena habis baterai gitu loh. Kalau zaman sekarang mati karena apa? Karena lupa dicas. Jadi teman-teman saya sarankan ya pakailah jam tangan. Walaupun mungkin sudah ada HP, tapi jam tangan itu saya melihat ya, saya guru-guru kami yang ada di Madinah, perempuan-perempuan ya rata-rata syekh-syekh itu pakai jam tangan. Ya. Dan jam tangannya ala-ala jadul gitu. Ya jam tangan yang apa tuh? Yang zaman dulu kalah. Yang mungkin baterainya habis 2 tahun gitu ya. Ya jarang sekali saya melihat syekh-syekh itu pakai jam tangan zaman sekarang. Jarang sekali. Ya. Monggo silakan. Kenapa? Karena ketika kita pakai jam tangan itu kita bisa melihat waktu gitu ya. Dan ini menjadi sebuah ikhtiar bagi kita untuk memaksimalkan waktu dengan baik. Ya. Tidak harus mahal jam tangannya, tidak harus mahal. Yang penting kita tahu waktu. Ya, oh, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Waktu sudah menunjukkan pukul 10, artinya harus sholat duha. Ya. Kalau enggak begitu bablas nyekrol HP terdengar adzan zuhur. Ya. Jadi jam tangan itu adalah perkara yang banyak dipakai oleh para ulama, ya orang-orang ahlul ilm, masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa biasanya bercelak. Ya, bercelak. Celak itu pakai ismid. Ya, batu yang khusus untuk celak mata, membersihkan mata namanya batu ismid. Rasulullah SAW juga bercelak. Boleh nggak kita bercelak? Boleh. Dahulukan mata kanan dulu. Tahu celak? Ya, itu dahulukan yang kanan dulu. Baik. Atau kalau orang Arab itu biasanya pakai hina. Tahu hina nggak? Hina yang apa tuh? Ya hina. Biasanya kan diputer-puter apa namanya? Digambar-gambar itu. Maka ketika kita pengen dihina tangan kita, dahulukan yang kanan dulu. Ya, masya Allah. Dan orang Indonesia itu bukan budayanya ya. Kalau orang Arab itu budaya ya memakaikan hina untuk teman-temannya. Masya Allah. Baik. Kemudian termasuk diantaranya yang kita bisa lakukan ya, ketika menyentuh Hajar Aswad itu pakai tangan kanan. Dan ini disebutkan oleh para ulama.
yalmasu hajarul aswad. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa menyentuh hajar aswad itu bukan bagian dari rukun umrah maupun rukun haji. Ya, jangan sampai kita pengen menyentuh hajar aswad tapi kita menyakiti orang lain. Ya, dan jangan sampai pula kita menyentuh hajar aswad tapi kita berdesak-desakan dengan banyak orang. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pengen kita menyentuh hajar aswad, ya Allah, hamba pengen menyentuh hajar aswad dalam kondisi terbaik. Ya, kapan itu kondisi terbaik? Wallahu taala alam. Ya. Ibu-ibu, teman-teman pernah lihat ketika zaman Covid ada bapak-bapak ya lagi umroh sendirian itu? Ya. Ingat ada videonya nggak? Nah, itu kan bisa tuh menyentuh hajar aswad tanpa berdesak-desakan dan tanpa menyakiti orang. Ya, berdoalah kepada Allah. Ya. Dan ingat bahwa menyentuh Hijr Ismail, menyentuh Ka'bah, menyentuh hajar aswad itu bukan prioritas pertama kita. Kalau Allah mudahkan kita untuk menyentuhnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bersedih. Ya, jangan sampai kita umroh, ya kemudian belum diberikan kesempatan untuk memasuki raudhah, belum diberikan kesempatan untuk memegang hajar aswad, kemudian kita pulang umroh itu sedih. Jangan. Ya, tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memanggil kita untuk umrah, untuk berhaji, dan janganlah ketika kita tidak bisa menyentuh hajar aswad kemudian membuat kita akhirnya kufur nikmat. Ya, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memberi. Maka ketika kita memberi, ya, berikanlah sesuatu tersebut kepada teman kita, kepada ibu kita dengan tangan kanan. Dan ini perlu pembiasaan untuk anak-anak. Ya. Begitu pula ketika mengambil juga dahulukan tangan kanan. Baik, memberi, mengambil, kemudian menyentuh hajar aswad, ada lagi memotong kuku. Di sini disebutkan memotong kuku. Memotong kuku itu dahulukan tangan kanan. Kita biasanya tangan kiri, iya enggak? Ya kebiasaan. Sekarang tangan kanan. Oke. Terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, terdapat penjelasan keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini hadis dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, menjadi sebuah amal solih yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bernilai sunnah ketika seseorang mendahulukan bagian kanan untuk sesuatu yang baik. Masya Allah. Baik, yang ketiga adalah bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, mengatur segala sendi kehidupan manusia. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam segala perkara yang telah dicontohkan oleh beliau. Ini faidah juga. Jadi dalam masalah perkara-perkara ibadah tidak ada yang patut kita contoh kecuali baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu, dan beliau menyampaikannya kepada para sahabat sampai kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, jangan sepelekan amal saleh. Ini faedah juga. Jangan menyepelekan amal saleh. Jadikan sesuatu yang ringan itu ya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa tadi? Memakai sendal, melepas sendal, itu kan sesuatu yang ringan bagi kita, tidak berat. Ya, termasuk teman-teman tadi saya belum menyebutkan berzikir. Ketika berzikir, ya subhanallah, 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 maka pakailah tangan kanan. Ya, karena zikir itu bagian dari sesuatu yang baik. Baik, sudah berapa faidahnya? 6. Satu lagi 7. Pahami, pelajari apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mendahulukan yang kanan atau mendahulukan yang kiri, dan amalkan. Jadi kita sebagai seorang muslimah harus bisa memahami, mempelajari apa-apa yang memang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Maka kita gunakan itu, amalkan itu. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau beristinja dengan tangan kiri, maka gunakan itu, ya amalkan. Bisa jadi ini adalah amal soleh yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Baik teman-teman, insyaallah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.